Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong masalah doktrin Habib ini, kalau kita cermati itu memang ya lucu, sadis kalau ngasih doktrin, juga berbahaya efeknya. Karena dalam pikiran Habib-Habib sendiri itu juga tertanam dalam jiwanya kalau dirinya ini turunan dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi merasa tinggi derajatnya, lebih mulia dari kita-kita ini yang pribumi. Tapi perlu diketahui, imigran Yaman itu datang ke sini, itu di bawah Belanda. Senung Ogronya itu juragannya Belanda itu bawa ke sini untuk bekerja kepada VOC. Nah, lama-lama pemikirannya ini dari Senuk ini untuk mengatasi perlawanan-perlawanan pribumi yang tidak suka dengan VOC, dipakailah cara dengan agama. Nah, orang kita ini kalau melihat orang Arab, tampang Arab, ini merasa segan dan merasa tunduk karena dianggapnya orang Arab ini agamanya lebih mumpuni dan lebih istimewa. Jadi digunakanlah imigran Yaman ini. Nah, salah satunya yang diangkat waktu itu yang terkenal Habib Utsman bin Yahya. Sepak terjangnya bisa dilihat dalam tulisan-tulisan yang lalu bagaimana Habib Utsman bin Yahya ini begitu cintanya kepada Ratu Wilhelmina dan menghamba, sehingga karena perjuangan dia membela Belanda ini mendapatkan bintang jasa kehormatan. Itu semata-mata memang karena membela Belanda, bukan membela pribumi dengan alasan apapun. Dan sekarang ini turunan imigran Yaman ini sudah beranak pinak di Nusantara, banyak mendirikan pondok pesantren. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi yang jadi masalah, jadi kekhawatiran kita, kalau kita lihat oknum Habib-Habib ini ceramah, dalam ceramahnya itu nggak sesuai dengan pemahaman yang kita pelajari selama ini. Rukun iman ditambah jadi 7, yang aslinya 6 ditambah lagi 7, yang ketujuh cinta kepada habaib. Kalau tidak cinta kepada habaib, batal imannya. Bagaimana? Di sini oknum Habib ini seolah-olah mengatakan bahwa dirinya, para Habib ini turunan dari Nabi Muhammad SAW. Padahal nonsen, bohong besar. Bahkan di tes DNA pun nggak berani karena sudah banyak dari kawan-kawan Ba'alawi itu sudah tes DNA, ternyata haplogrupnya G, nggak menjurus ke Arab sama sekali, bahkan tipis, justru mengarah ke Yahudi Askenazi. Jadi biar ditantang bagaimanapun si Topik Asgab itu yang ditantang gratis tes DNA waktu itu oleh Gus Fuad Pleret, mana mau muncul. Kemudian Bahar mau dikasih biaya sama Naat untuk tes DNA gratis, juga nggak nongol, nggak berani, ceng-ceng po, ya mana berani, karena tahu memang dia itu bukan duriannya Nabi. Jadi kita pribumi sebaiknya kita ini mawas diri, hati-hati. Kalau bisa, kalau ngaji ya pada kiai pribumi itu yang jelas, nasionalis, cinta tanah air, cinta Pancasila, bukan untuk doktrin-doktrin menghormati kiai pribumi, nggak ada itu. Tapi kalau kita ngajinya sama oknum-oknum Habib, yaitu terdoktrin, rukun iman jadi 7, yang tidak cinta kepada Duriyah, yang tidak cinta kepada Habib masuk neraka. Nah, bahkan itu oknum Habib yang ada di Solo itu dalam ceramahnya harus cintai habaib, harus dihormati habaib, sayangi dia, cintai dia. Kalau enggak
seperti itu, maka Indonesia akan dapat bencana, bohong besar, brengsek. Ngaji seperti itu kepada muhibin-muhibinnya yang tentu saja masih anak-anak ini kan justru mengkhawatirkan kalau kemasukan doktrin-doktrin seperti itu. Jadi untuk orang-orang tua Nusantara nggak usahlah kita mondok-mondokkan ngaji kepada yang itu. Biasa saja ngaji kepada kita sama kita itu jelas. Nggak ada udang di balik batu, nggak ada supaya mereka tuh takut dan hormat kepada kita. Nah, kalau kita ngaji sama yang jelas Oknum Habib, yang jelas ngajinya aja seperti itu, apa akan kita biarkan anak-anak kita ini mendapatkan pemahaman yang salah? Lama-lama seperti yang ada di video itu, Oknum Habib dicium kakinya. Ini bagaimana ini? Yang bener aja bleh. Ngaji yang ngaji tapi yang bener. Untuk Oknum Habib ini, kalau memang terus-terus mendoktrin kalau dirinya durian Nabi Muhammad SAW, tes DNA itu baru jelas. Ini zaman ilmu pengetahuan perlu data, tidak semata-mata doktrin omong belaka. Begitu. Ini omong di panggung sana panggung sini minta dihormati. Ada lagi yang ceramah pakai pedang. Memangnya orang Nusantara itu nggak bisa bikin pedang? Bisa, bahkan lebih bisa. Apalagi ngajinya, katanya orang Nusantara ini kalau nggak ada Habib yang datang, katanya masih menyembah pohon. Apa itu? Justru orang Yaman itu dulu yang justru orang Yaman itu yang mengajari orang-orang di Mekah itu untuk menyembah patung. Nah, itu bahkan patungnya diimpor dari negeri Yunani. Mengajari orang-orang Mekah sebelum kedatangan Islam supaya menyembah patung. Yaitu orang Yaman. Sebelum Masehi kita sudah bikin Candi Borobudur, Candi Prambanan. Yaman, Abraha malah bikin Ka'bah palsu. Itu jangan dibilang kita lebih rendah dari orang Yaman. Orang Yaman itu waktu itu datang ke sini itu mencari makan, kerja sama Belanda. Lantas melihat enaknya, gemah ripahnya Loh Jinawi di tanah Nusantara ini keenakan. Akhirnya apa? Semuanya ingin dimilikinya. Ini bahaya. Dah, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.